Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman remaja desa. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran remaja desa dalam memajukan desanya. Kita tahu bahwa pemerintah sekarang sedang berupaya untuk meningkatkan pembangunan desa. Ada sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia. Sayangnya sebagian besar belum merupakan desa yang sejahtera. Nah, sebenarnya remaja desa itu dapat mempercepat pembangunan desa kita ini. Karena kemajuan informasi teknologi akan lebih mudah dikuasai oleh remaja desa, dan remaja desa yang mampu menggunakan teknologi informasi akan dapat mempercepat pembangunan desa. Kalau dulu desa itu dianggap sebagai daerah yang kesejahteraannya rendah, maka sekarang sebenarnya desa kesejahteraannya bisa menyamai masyarakat di kota, bahkan mungkin bisa melampauinya. Kalau dulu di desa kita sukar untuk mendapatkan pendidikan, harus pergi ke kota besar. Sekarang melalui e-learning, online, kita bisa belajar apa saja. Dan kalau dulu ingin menjual barang-barang produk desa, pertanian desa hanya pada masyarakat desa dan sekitarnya, sekarang pasar yang ada itu adalah di seluruh dunia. Nah, untuk bisa menjadi pelopor dari pembangunan desa, remaja desa harus mempunyai beberapa keterampilan. Apa saja keterampilan yang diperlukan? Sederhana, membaca, menulis, berhitung. Saya rasa semua yang pernah duduk di sekolah dasar memahami itu. Kemudian belajar bahasa Indonesia yang cukup baik, kalau boleh ditambah dengan satu bahasa asing. Entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Arab, atau bahasa Korea, atau apapun. Dan bahasa asing ini sekarang kita bisa pelajari secara online. Banyak sekali sumber-sumber yang mengajarkan bahasa asing ini secara gratis. Kemudian jangan lupa kita remaja desa harus bisa menggunakan handphone. Untuk apa? Untuk bisnis dan belajar. Lalu di samping itu remaja desa juga harus punya keterampilan berorganisasi, berteman, mengajak teman untuk membicarakan hal-hal yang ada di desa, membentuk suatu remaja desa yang kreatif. Dan terakhir, tidak kalah pentingnya, remaja desa harus punya keterampilan finansial. Artinya bisa mengelola uang, sehingga uang itu bisa disimpan dan diinvestasikan, yang kita sebut juga sebagai kecerdasan finansial. Nah, bagaimana caranya membentuk remaja desa kreatif? Kumpulkanlah 6 atau 8 sampai 10 orang remaja desa, teman-teman Anda. Lalu rencanakan pertemuan seminggu sekali. Nggak usah lama-lama, 1 sampai 1,5 jam. Bisa hari Jumat, bisa hari Minggu, terserah hari apa saja yang semuanya bisa menyediakan waktu sekitar 1-1,5 jam. Kelompok ini harus berusaha untuk mengenal potensi desanya, sumber daya alamnya, pemandangannya, hasil pertaniannya, mungkin hasil peternakannya, atau mungkin ada produk-produk kerajinan tangannya. Lalu juga membahas apa tantangannya. Mungkin tantangannya adalah pasar untuk menjual, atau tantangannya adalah bagaimana lebih banyak orang bisa membuat kerajinan tangan. Lalu kelompok ini, kelompok remaja desa kreatif ini berkomunikasi dengan siapa? Tentu dengan para aparat desa, pemerintah desa, dengan tokoh-tokoh desa, dengan ulama-ulama, dengan tokoh gereja di sana, untuk bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita remaja kreatif desa ini menjadi cita-cita desa. Dan kelompok kreatif remaja desa ini tidak hanya terbatas untuk desanya, hendaknya berkomunikasi dengan desa-desa lain, bahkan kalau bisa berkomunikasi dengan remaja kreatif desa di seluruh Indonesia,
kalau mampu berbahasa Inggris, bahkan dengan negara-negara lain. Saya akan mengambil contoh satu desa di Kabupaten Bogor, namanya Desa Ciseeng. Ini ada satu kelompok remaja desa kreatif di sana yang membantu petani-petani atau peternak-peternak ikan hias di Desa Ciseeng itu mencoba membantunya mengeksporkan ikan hias. Jadi remaja desa memfoto ikan hias yang ada, kemudian ditampilkan di marketplace berbahasa Inggris, kemudian ada orang yang tertarik mau membeli, selanjutnya diproses, jual belinya lalu dikirim, dan pengiriman ikan hias sekarang ini bisa melalui jasa-jasa yang sudah ada. Kemudian juga sekarang remaja desa ini sudah berhasil mengekspor ke 20 negara, Jepang, Taiwan, negara-negara Eropa, ke Amerika, ada sekitar 20 negara yang mereka sudah ekspor, dan sekarang dijajaki kemungkinan untuk memelihara udang hias. Udang hias itu kecil sekali, hanya setengah sentimeter, tetapi banyak yang tertarik dan harganya cukup mahal. Karena itu ada satu desa di sekitar situ yang penduduknya sekarang sedang dilatih untuk menternakan ikan hias ini. Ini beberapa contoh remaja desa yang kreatif yang membuat Mina Park. Mina Park itu adalah taman untuk perikanan, taman untuk pelatihan, taman untuk penyuluhan perikanan, bahkan juga taman untuk jual beli perikanan. Dan di samping itu terlihat di sini ada remaja-remaja yang mengajar membatik buat siswa-siswa SD, SMP yang ikut outbound di satu outbound Pelita Desa. Dan karena ikut cukup banyak, 50-100 orang, meskipun bayarnya hanya 10.000 untuk belajar membatik, mereka punya penghasilan yang lumayan. Nah, ini yang mengajar adalah siswa-siswa SMP. Siswa SMP ini berlatih bagaimana cara membatik di kain mori yang hanya mungkin 10 kali 20 cm, membuat desainnya, kemudian membatik, lalu siswa-siswa yang ikut outbound itu bersama-sama membatik, dan hasilnya dengan gembira dibawa pulang, dikasih unjuk sama orang tuanya. Nah, untuk bisa maju, remaja desa kreatif ini harus bisa mencapai atau mengakses sumber informasi yang dengan mudah bisa dicari melalui Google, melalui YouTube, dan sebagainya. Sumber dana ini mungkin masih agak sulit, tapi beberapa desa sekarang sudah punya lembaga yang mengurus keuangan desa. Mungkin juga bisa diajak untuk bisa memodali. Lalu pusat-pusat pelatihan, baik yang diadakan oleh Kementerian Pertanian, atau Kementerian Pemuda, atau Badan Ekonomi Kreatif, itu bisa dicapai secara online. Dan sudah tentu juga harus melihat sumber daya alam yang ada di sekitar desa atau desa tetangga. Nah, masyarakat desa itu memerlukan bagaimana hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan ini produksinya makin meningkat. Karena penduduk kita kan semakin banyak. Sekarang sudah 260 juta, masih bertambah terus. Karena itulah remaja desa harus menjadi kader-kader petani, peternak, dan kader perikanan yang handal, sehingga produksinya itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Dan karena itulah remaja desa harus terampil memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan produk, dan remaja desa juga harus mengenal daya tarik desa dijadikan wisata desa. Ini gambar-gambar di luar negeri, kebetulan di Jepang, bagaimana remajanya dengan senang hati menjadi petani, dan mereka menggunakan
alat-alat mesin-mesin yang bisa membantu, dan penghasilan mereka ternyata lebih besar dibandingkan dengan di kota. Nah, teman-teman remaja desa, sekarang sebenarnya terbuka kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan diri di desa. Pengembangan diri remaja desa ini dapat dibantu oleh informasi teknologi, dan remaja desa harus mengembangkan diri terus-menerus dan tidak boleh kalah dengan remaja desa, remaja kota. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat membangun desa kita.